Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 dalam rangka mengerjakan proyek ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer akan menjelaskan materi mengenai konfigurasi pada static routing. Sebelum kita masuk pada materi inti dan pembahasan, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, jadi anggota kelompok kami yang pertama dari saya sendiri yaitu Hendra dengan NPM 203 akhiran 13. Dan yang kedua ada Dandi Panji Putra Laksono dengan NPM 2034 akhiran 16. Dan yang ketiga yaitu Webwina dengan NPM 2034 akhiran 17. Dan yang selanjutnya yaitu Alvinus Yodi dengan NPM 2034 akhiran 10. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Dandi Panji untuk menjelaskan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Oke, bagian pertama yaitu apa yang disebut dengan routing. Routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, router menggunakan peta atau tabel routing. Pengertian: routing static atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada suatu jaringan tersebut. Kapan menggunakan static routing? Biasanya static routing cocok digunakan dengan jaringan yang memiliki skala kecil dan sederhana, karena apabila digunakan untuk jaringan yang berskala besar, tentu akan menyulitkan administrator serta memperumit proses konfigurasi itu sendiri. Next slide, silahkan Wina. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari static routing itu sendiri. Tujuan dari static routing ini sangat berguna untuk menyatukan jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Nah, routing static tentu lebih aman dibanding dengan routing dinamik karena tabel routing dimasukkan secara manual oleh administrator. Mengapa kita harus memakai static routing? Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita harus memakai static routing. Alasan yang pertama, karena proses routing dapat diawasi dengan lebih mudah. Nah, maksudnya di sini, dengan static routing yang bersifat manual, pengawasan akan kinerja router lebih mudah karena baik administrator maupun operator sudah paham rute dalam proses routing. Yang kedua, tingkat keamanan lebih tinggi. Nah, alasan mengapa dikatakan tingkat keamanan ini lebih tinggi, karena dibandingkan dengan dynamic routing, tingkat keamanan dari static routing dinilai jauh lebih baik. Sebab kemungkinan terjadinya komunikasi antara router satu dan lainnya sangat kecil. Alasan yang ketiga, pada saat terjadi kesalahan, akan lebih mudah dideteksi. Nah, dengan konfigurasi manual, administrator dan operator dapat menganalisa serta mendeteksi kesalahan pada saat proses routing tengah berjalan. Dan poin yang terakhir, keuntungan dari router statik adalah manajemennya lebih mudah. Mengapa dikatakan manajemennya lebih mudah? Karena proses routing dapat berjalan lebih efisien. Sebab administrator hanya harus memberikan perintah melalui tabel routing terkait jalur yang harus dilalui saat proses routing berlangsung. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Yodi. Oke, baik semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara konfigurasi pada static routing. Nah, bisa. Nah, untuk cara konfigurasi static routing sendiri di Cisco Packet Tracer dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara,
yaitu dengan metode GUI atau yang bisa dikenal dengan Graphical User Interface, dan CLI atau Command Line Interface. Nah, untuk konfigurasi pada GUI dilakukan pada menu routing dan bukan di CLI. Sementara pada CLI sendiri, berarti semua konfigurasinya dilakukan dengan menu CLI di routernya. Nah, adapun perangkat yang digunakan dalam static routing, yang pertama adalah PT router sebanyak 4 buah, switch tipe 2950, strip 24 sebanyak 4 buah, PC sebanyak 20 buah, serta kabel straight dan cross. Nah, ini adapun contoh jaringan yang dari kelompok kami buat implementasi pada Cisco Packet Tracer. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami jelaskan di Cisco Packet Tracer-nya langsung. Baik, untuk simulasi dari contoh jaringan static routing ini akan dipandu oleh Hendra, Dandu, dan Yodi. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Pertama kita akan buat file baru. Sebentar ya, not responding. Oke, kita sudah ke halaman baru. Yang pertama kita siapkan yaitu router. Kita perlu 4 buah router. Kita menggunakan PT router. Satu, dua, tiga, 4. Oke, kita menggunakan 4 buah router. Ini namanya sepertinya nggak usah diganti karena sudah urut router 0, router 1, router 2, router 3. Lalu kita juga membutuhkan 4 buah switch. Switchnya di sini kami menggunakan yang 2950 2024. Nah, untuk ketentuannya dari masing-masing switch yaitu harus ada 5 PC. Maka jadi totalnya akan ada 20 PC. Kita akan memulai dari yang switch 0. Kita akan pasang 5 PC. PC switch 1 juga akan dipasang 5 PC. Oke, sudah terdapat 20 PC. Kita akan rapikan dulu supaya jarak-jaraknya terlihat sama.
Oke, mungkin cukup. Untuk hal selanjutnya yaitu menghubungkan antara switch ke PC yang ada. Jadi kita mulai dari switch 0. Kita menggunakan kabel straight. Kita pilih yang fast eternal 0, lalu kita hubungkan ke switch, kita pilih yang paling atas fast eternal 0/1. Selanjutnya juga sama, fast eternal 0 kita sambungkan ke switch fast eternal 0. komputer 3 maksud saya, fast eternal 0 kita sambungkan ke fast eternal 0/3. Itu selanjutnya tanda-tanda oranye itu masih proses, belum connecting. Kalau sudah connecting akan terjadi seperti PC 0 dan PC 1, maka akan terdapat 2 tanda hijau. Kita masih sama ke switch 1 menggunakan copper straight atau kabel straight. Karena kita menghubungkan 2 perangkat yang berbeda, yaitu sebuah switch dan 5 komputer, maka menggunakan kabel straight. Oke, kita beralih ke switch yang ketiga. Kita beralih ke switch yang keempat, komputer 16. Kabel yang digunakan masih sama, Nah, di sini ada beberapa yang masih oranye, itu artinya sedang proses. Jika sudah terkonek akan seperti switch 0, switch 1, dan switch 2. Nah, oke, selanjutnya kita akan hubungkan router dengan switch dan router dengan router. Jika kita akan router dengan switch dulu, kabel yang digunakan masih sama, yaitu copper straight atau kabel straight, karena kita menggabungkan 2 perangkat yang berbeda. Kita ambil yang fast eternal 0/0. Masih sama. Oke, sudah terhubung switch dengan router, maka selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan router. Namun kali ini karena perangkat yang digunakan sama,
maka kita menggunakan kabel crossover. Nah, kita pilih yang fast eternal 1/0, lalu kita sambungkan ke yang sama fast eternal 1/0. Nah, untuk selanjutnya sama juga, namun karena ini habis saya sebutnya soketnya, maka akan ditambahkan dulu. Caranya, klik yang router 1, lalu matikan dulu hijau-hijaunya itu, kita matikan mesinnya, lalu kita tambahkan yang PT router CFE, kita masukkan ke yang kosong, slot yang kosong. Oke, kita nyalakan lagi. Oke. Nah, ada fast eternal 6/0. Nah, di sini kan tidak ada yang 6/0, maka kita juga akan menambahkan. Klik lagi, lalu matikan mesinnya dulu, lalu kita tambahkan yang PT router NM1 CFE, kita taruh ke tempat slot yang kosong, kita nyalakan lagi mesinnya, kita silang saja. Next, kita hubungkan router 1 dan router 2, fast eternal 6/0, kita sambungkan ke yang sama fast eternal 6/0. Nah, yang terakhir juga sama. Di sini masih ada slot yang kosong, fast eternal 1/0. Kita sambung ke router 3, fast eternal 1/0. Oke, kita sudah menghubungkan 4 router, 4 switch, dan 20 PC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvinus Yodi. Silahkan Alvinus Yodi. Baik, terima kasih kepada Gandu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengisian dari IP address. Nah, pengisian dari IP address ini sendiri sangat penting untuk meletakkan lokasi dari setiap masing-masing server. Nah, untuk dari IP address ini sendiri bebas ditentukannya. Di sini kami pilih dari kelas C. Yang pertama di router, menggunakan IP address 192.168.10.1. Nah, terus lanjut 192 192.168 1 titik. Oke. Oke. Nah, untuk di sebelahnya lagi kita menggunakan IP address 192.168.20.1. Selanjutnya kita menggunakan IP address yang sama, hanya berbeda angka 1 dan 2-nya. Oke, next. Selanjutnya di kabel-kabel cross yang ketiga ada 192.168.30.1. Oke, di router yang kabel router terakhir ada 192.168.30.2. Oke, selanjutnya di kabel yang menghubungkan antara switch
antara masing-masing router dan switch. Di sini IP address-nya 192.168.1.1. Oke, di sebelahnya 192.168.2.1. Sebelahnya lagi di switch yang ketiga 192.168.3.1. Dan di switch yang terakhir 192.168.4.1. Oke, selanjutnya kita akan memberikan alamat IP pada setiap PC. Oke, untuk di PC yang pertama atau 0, kita klik desktop, lalu klik IP configuration. Nah, pada bagian IP address kita beri alamat IP-nya 192.168. Jadi untuk IP address ini kita samakan dengan antara IP router dan switch-nya, cuman berbeda angkanya. Kalau yang di switch dan routernya itu 1.1, dan untuk di PC-nya kita beri 1.2. Oke. Terus kita klik di subnet smart-nya, maka secara otomatis akan terisi. Untuk default gateway-nya kita isikan sesuai dengan IP yang di switch dan router. Jika sudah, kita close. Oke, kita lanjut ke PC yang kedua. Sama, klik desktop, lalu IP configuration. Selanjutnya kita isi IP address-nya 192.168.1.3. Oke, untuk default gateway-nya sama. Oke, jika sudah, kita close. Kita lanjut ke PC yang ketiga. Jadi proses ini agak panjang ya teman-teman. Diperlukan kesabaran dan ketelitian. Oke, selanjutnya di IP yang ketiga kita isi dengan 1.4. Oke, untuk default gateway-nya masih sama. Kita sesuaikan saja. Mungkin bisa dikopas, kita kopas aja nanti biar. Oke, kita close. Oke, jika sudah, selanjutnya kita beralih ke PC yang ke-4. Oke, untuk masih sama, ke desktop, IP configuration, IP address-nya kita isi 192.168.1.5. Untuk subnet max-nya secara otomatis akan terisi. Oke, default gateway-nya masih sama kayak tadi. Oke, kita beralih ke PC yang terakhir di switch yang pertama. Oke, kita isi 192.168.1.6. Default gateway-nya kita isi kembali. Oke, kita close jika sudah. Untuk switch yang pertama sudah selesai, kita beralih ke switch yang kedua. Nah, untuk masih sama, kita klik PC-nya, terus desktop, terus IP configuration. Untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan
penghubung antara router dan switch 192.168.2.2. Nah, jadi karena di sini 1, jadi di sini harus 2. Untuk default gateway-nya kita sesuaikan dengan IP address antara switch dan router. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya kita beralih ke PC yang kedua. Di switch yang kedua, desktop IP configuration. Saya harap teman-teman tidak bosan mendengarkan saya. IP address oke, masih sama 192.168.2.3. Nah, subnet mask-nya untuk default gateway-nya masih sama. Oke, jika sudah kita close, kita beralih ke PC yang ketiga di switch yang kedua. Oke, masih sama di desktop, kita klik desktop. Terus IP configuration. Untuk IP address-nya kita untuk awalan kita sama, cuman berbeda di akhirnya 2.4. Oke, subnet mask secara otomatis akan terisi. Kemudian default gateway kita sesuaikan dengan IP address router dan switch. Oke, ke PC yang keempat masih sama prosesnya. Desktop, IP configuration, terus IP address. Ingat nih teman-teman prosesnya. Oke, 192.168.2.5. Oke, untuk default gateway-nya kita samakan 2 titik. Oke, jika sudah kita close kembali ke PC yang terakhir di switch yang kedua. Oke, kita klik lagi desktop. Oke, IP address-nya 192.168.2.6. Oke, default gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Jika sudah, kita beralih ke switch yang ketiga. Nah, di switch yang ketiga ini masih sama prosesnya. Kita berikan juga alamat IP pada masing-masing PC. Kita klik desktop. IP address-nya kita isi 192. Nah, untuk IP address ini kita sesuaikan dengan IP antara switch dan router, yaitu 192.168.3.2. Nah, untuk seterusnya langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih cepatnya saya percepat.
Nah, jadi teman-teman sudah untuk pengisian masing-masing alamat IP pada setiap PC, pada setiap switch yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengisian alamat IP address pada masing-masing router dan switch akan dijelaskan oleh rekan saya Hendra. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi izin melanjutkan yang tadi karena kan tadi kan kita sudah sambung-sambung ini sesuai kabelnya dan juga untuk konfigurasi dari IP address PC sendiri sudah semuanya sudah lengkap. Jadi ini sebenarnya sudah bisa kalau buat ngirim. Jadi tapi mereka tuh belum bisa kalau misalnya dikirim dari PC satu ke PC lain seperti itu. Nah, oleh karena itu gunanya router itu kan untuk menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lain seperti itu. Nah, jadi karena ini kan sudah hijau semua. Nah, untuk yang merah ini, yang masih merah-merah ini kan kita perlu konfigurasi lagi sama seperti PC. Cuma caranya agak sedikit berbeda kalau misalnya switch dengan router dan router dengan router itu sendiri kayak butuh konfigurasi sendiri gitu. Nah, konfigurasinya menggunakan config yang ada pada kalau misalnya kita pencet ya, misal ini saya mau masukin IP address yang di gateway-nya terlebih dahulu yang di sini gateway 1. Jadi fungsi gateway ini sebenarnya apa sih? Jadi gateway itu digunakan untuk mengkoneksikan sebuah jaringan terhadap satu jaringan lain seperti itu. Jadi gateway ini sebagai pengkoneksi gitu ya, supaya akses internet itu bisa ini kayak bisa dijalankan, dioperasikan seperti itu. Nah, sehingga gateway-nya adalah hubungan antara router dan switch seperti itu. Nah, untuk switch itu switch sendiri itu saya akan masukkan IP address-nya untuk salah. Ya, maaf. Jadi kita konfigurasinya hanya perlu melalui masing-masing router saja seperti itu. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama ini adalah router 1 ya. Di sini kita mau konfigurasi default gateway 1 dan yang ini teman-teman, yang apa ini namanya merah-merah yang pertama ini. Nah, ada IP address-nya itu. Nah, kita mau daftar istilahnya kayak daftarin IP address gitu. Nah, kita menggunakan config pada router. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini masing-masing kalau misalnya kita arahkan ke merah-merahnya maka akan menunjukkan port yang digunakan pada masing-masing kabel. Nah, di sini kan untuk yang ini kan menggunakan 0/0, fase Ethernet 0/0. Kalau yang ini tuh menggunakan fase Ethernet 1/0 gitu. Karena kalau di jaringan itu semuanya yang di bawah, misalnya gateway ini mereka semuanya menggunakan fase Ethernet 0/0 dan 0/6. Nah, sedangkan untuk yang router mereka ada yang menggunakan fase Ethernet 1/0 dan 1/0, ada juga yang 6/0 seperti ini, 6/0. Yang di sini juga 1/0. Nah, kenapa penghubungan router ini lebih baik kalau menggunakan fase Ethernet atau port yang sama, karena sekaligus untuk memudahkan juga. Kalau misalnya kita portnya beda-beda kan pasti susah juga ya untuk mengkonfigurasikan. Jadi lebih rumit gitu teman-teman. Nah, untuk cara konfigurasi yang gateway-nya pertama, karena kan tadi fase Ethernet 0/0 yang di sini. Nah, kita cari pada router pertama untuk fase Ethernet 0/0. Nah, untuk fase Ethernet 0/0 ini karena kan di sini masih merah. Nah, agar bisa berubah menjadi warna hijau, kita bisa nyalakan port status pada yang saya arahkan ini mouse-nya. Lalu kita bisa on. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Artinya switch ini sudah bisa terkoneksi dengan router gitu. Nah, untuk IP address-nya sendiri dimasukkan sesuai yang tertera pada gateway. Di sini IP address-nya itu 192.168.1.1. Nah, seperti itu. Subnet mask tetap sama, memakai yang /24. Ya, seperti ini.
Oke, maka kita bisa langsung close saja. Nah, di sini kan berarti yang ini sudah terkoneksi gitu teman-teman. Nah, untuk di router ini kan ada dua yang terhubung, ada yang gateway sama satunya itu yang ini. Kalau yang ini kan itu milik router yang kedua atau router satu. Kalau di sini mulai dari nol. Nah, karena itu di router nol ini kita masih belum selesai teman-teman. Kita mesti kayak konfigurasi satu lagi gitu. Nah, kalau di sini tuh pakai yang fast Ethernet 1/0, maka kita bisa klik router, lalu kita cari yang sesuai dengan yang kita tuju ini, yaitu fast Ethernet 1/0. Seperti itu. Nah, lalu kita nyalakan port statusnya seperti biasa. Untuk IP address-nya diisi dengan IP address yang tertera pada sini teman-teman. Ini agak ketutupan, jadi saya tulis saja 10.1. Pokoknya 10.1 gini. Nah, untuk subnet masknya ya seperti ini akan secara otomatis keluar, lalu kita bisa close. Ya, kenapa kok di sini masih belum hijau ya? Karena biasanya kabel ini yang menghubung dua router ini akan berubah menjadi hijau apabila keduanya sudah dikonfigurasi seperti itu. Nah, karena yang di router 0 ini sudah selesai proses konfigurasi IP address-nya, kita beralih ke yang router kedua atau router 1 kalau di sini namanya. Seperti itu. Nah, di sini seperti biasa, kalau dari saya sih lebih aman kalau misalnya mulai dari gateway terlebih dahulu konfigurasinya. Karena biasanya kalau kita konfigurasi yang kabel cross terlebih dahulu, itu bisa jadi kayak kabel yang strike ini bisa kayak jadi merah sendiri gitu, walaupun ya atau ya lebih aman sih kayak gitu sih teman-teman. Nah, kalau yang itu karena ini kan juga fast Ethernet 0/0, kita cari juga di config-nya router 1, kita cari fast Ethernet 0/0. Nah, seperti biasa kita nyalakan port statusnya dan kita masukkan IP address sesuai yang tertera pada gateway, yaitu 192.168.2.1. Subnet mask akan secara otomatis keluar. Kalau kita bisa close. Nah, di sini kan akan berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena ini ada di router 1 ini ada yang 3 yang terhubung, yaitu 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. Sepertinya kayak ada yang kurang di sini. Oh teman-teman, jadi karena kan ini mereka itu kalau misalnya di 4 router seperti ini, maka biasanya itu menggunakan IP tambahan kayak sebagai networknya gitu. Networknya itu kalau network itu ciri khasnya mereka belakangnya selalu 0. Jadi kalau misalnya saya mau buat network di daerah sini, maka IP address-nya bisa mengikuti yang dua ini. Jadi bisa dibuat seperti 192.168.10.0. Nah, 0 ini kan network, berarti ya kita biarkan saja di sini. Nah, terus kita juga buat di sini teman-teman. Jadi total IP address di sini tuh ada 9 nggak salah. Iya, ada 9. Yang di sini juga 192.168.20.0. Karena kan 20. Di sini kan udah masuk kayak titik .20.1 gitu-gitu. Kalau .0 kan network. Nah, kalau yang di sini itu sama mengikuti juga, tapi di sini 30 ya teman-teman. 30.0 seperti ini. Nah, ini adalah networknya. Sebentar saya dirapikan dulu biar lebih rapi gitu. Nah, kalau misalnya pemberian label ini sendiri tidak wajib ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa kayak mengingat sendiri IP address-nya itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya pemberian label ini menurut kami sih jauh lebih mudah ya pastinya ya. Kalau misalnya proses konfigurasi kan bisa sambil lihat IP-nya di sini berapa, terus networknya berapa gitu, seperti itu. Nah, tapi memang kalau pemberian label satu-satu gini agak bikin capek juga sih teman-teman, jadi ya nggak apa-apa. Oke, karena di sini kan tadi kita sampai di sini, kita mau konfigurasi yang ini, karena kan yang ini belum hijau. Nah, kita konfigurasikan di router 1, kita nah, karena kan yang tadi kan menggunakan yang di sini tuh, yang di kabel ini tuh menggunakan fast Ethernet 1/0.
1/0, yang di sini kan 0/0. 0/0 kan sudah, berarti kita ke yang 1/0. Karena kita mau yang konfigurasi yang ini teman-teman. Yang 10.2. Jadi kita nyalakan port statusnya. Nah, dia akan secara otomatis berubah hijau teman-teman. Ini artinya antara router 0 dan router 1 ini dapat terkoneksi seperti itu. Nah, kalau IP address ini kita isikan dengan IP address yang tertera pada pada di atas panah itu teman-teman, gitu. Nah ya, update mask secara otomatis akan keluar. Nah, kita bisa langsung close saja. Nah, tapi kan di sini kan yang terhubung kan ada 3 teman-teman, ada yang 1, 2, dan 3. Nah, 3 ini kita juga harus konfigurasikan teman-teman, karena kalau misalnya kita lupa di sini, terus kita konfigurasikan di bagian sini, maka kabel ini nggak akan jadi hijau teman-teman. Akibatnya ya tidak akan terkoneksi antara router 1 dan router 2 ini. Nah, kita koneksikan dulu yang router 1 ini, maksudnya konfigurasi. Jadi yang tadi kan di sini FA 6/0 ya, nggak salah ya. Di sini kan 6/0. Nah, 6/0 berarti kita gunakan fast Ethernet yang 6/0 juga. Seperti itu. Berarti kita cari yang ini ya, 6/0 nih. Oke, kita nyalakan port status. Lalu kita masukkan IP address sesuai ketentuan. Kalau di situ berapa ya? Di situ 192.168.20.1. Subnet mask seperti biasa kita di semua jaringan ini menggunakan subnet mask yang /24, atau kalau misalnya dijadikan desimal itu 255 255 255 sama 0 seperti itu. Nah, oke, yang di router sini udah jadi semua. Sekarang kita beralih ke router kedua. Router kedua ini bener sih. Nah, kalau yang router 2 ini kan kita akan konfigurasi 3 juga, karena yang ada terhubung itu 3. Yang gateway ketiga, yang ini sama yang ini. Kita mau konfigurasikan 3 ini teman-teman. Nah, masing-masing port ini kan beda-beda. Kalau di sini kan 0/0, di sini 6/0 karena mengikuti yang sebelumnya 6/0. Nah, di sini 1/0 teman-teman. Jadi kita bisa cari fast Ethernet 0/0 terlebih dahulu, karena seperti yang saya tadi bilang, lebih baik jika mengajarkan gateway-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita nyalakan maka akan langsung berubah menjadi warna hijau. Nah, kita masukkan IP address sesuai yang tertera, 192.168.3.1. Nah, oke, langsung close saja untuk menghemat waktu. Nah, untuk ini juga kita konfigurasikan yang sebelah sini, yaitu 192.168.20.2. Itu menggunakan fast Ethernet 6/0 ya tadi ya. Iya, 6/0, berarti kita ke 6/0. Setelah itu kita ini maaf ya teman-teman. Ya, ini supaya kelihatan. Nah, ini kita on maka dia akan berubah menjadi warna hijau kan ya. Nah, ini artinya sudah terkoneksi. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address yang tertera itu 168.20.2. Nah, seperti ini. Benar kan ya? Benar. Oke, jadi ya seperti itu. Oke, kita sambung konfigurasi lagi yang sebelah sini, yang 30.1. Karena kan itu menggunakan fase Ethernet 1/0 ya teman-teman. Jadi kita cari fase Ethernet 1/0 juga. Kita nyalakan portnya, kita masukkan IP-nya sesuai yang tertera, 168.30.1. subnet mask otomatis keluar. Ya, yang di sini sudah selesai. Kita tinggal yang router keempat aja teman-teman, atau router 3 di sini kalau namanya. Nah, di sini kita akan menghubungkan yang 1 dan 2 ini, gateway yang keempat ini dan yang ini saja. Maka semuanya ini akan berubah menjadi hijau gitu teman-teman. Oke. Kita config kalau yang di sini kan tadi fase Ethernet 1/0. Yang di sini juga 0/0 karena kan semua gateway kan 0/0 sama 0/6. Jadi kalau di sini berarti kita cari dulu yang gateway-nya terlebih dahulu, yang itu 0/0. 0/0 ini ya kita nyalakan portnya, terus kita masukkan IP address-nya berapa, 168.4 maka subnet mask-nya akan langsung keluar. Ini tadi saya tekan tab ya teman-teman, jadi kayak dia itu langsung otomatis gitu ya, seperti itu.
Ya, ini kan sudah dikonfigurasi. Lalu kita akan konfigurasikan yang sebelah sini. Mohon maaf teman-teman, sepertinya hujan deras di sini. Jadi di sini kan kita akan mengkonfigurasikan yang satunya lagi, yang 30.2 ini. Nah, kita cari, karena kan di sini kan fase Ethernetnya 1/0 yang ini. Jadi kita cari fase Ethernet 1/0. 1/0 kita nyalakan, maka dia akan berubah menjadi hijau. Lalu kita bisa isikan sesuai IP address yang tertera. Jadi 192.168.30.2. Ya, seperti itu. Oke, di sini berarti sudah selesai semua teman-teman untuk konfigurasi gateway dan routernya. Nah, langkah yang terakhir itu yaitu proses routing itu sendiri. Jadi agar kalau misalnya kita kirimkan paket ya, misalnya kita kirimkan surat ke sini tuh bisa tersambung gitu teman-teman. Kalau di sini kan ini kan masih failed ya teman-teman, masih failed. Nah, masih failed. Kalau misalnya nanti kita sudah routing, kita akan bisa sukses gitu teman-teman. Kalau misalnya kita kirim antara satu jaringan ke jaringan yang lain, karena mereka kan sudah terhubung koneksi gitu antara router 1, router 2, router 3, router 4 gini. Nah, proses routing ini merupakan yang terumit kalau menurut saya pribadi. Jadi kita langsung saja ke proses routingnya, yaitu dari router pertama. Dari router pertama sendiri. Nah, karena kan kita kan mau konfigurasi static routing ya. Jadi kita itu menggunakan yang static. Kan ini kan ada routing ya teman-teman. Kita bisa gunakan yang static atau read. Nah, RIP itu kan untuk dynamic routing. Kalau misalnya kita static, maka kita gunakan yang static routing saja, seperti itu. Nah, ini kan ada network, ada mesh, ada next hop, ada network address. Ini tidak perlu ini nanti sebuah output gitu teman-teman, hasilnya berupa output. Nah, di sini kita bisa masukkan network, mask, dan next hop-nya sesuai yang ingin kita hubungkan. Jadi kalau misalnya di router 1 ini kan kita mau menghubungkan ini ya teman-teman, mau menghubungkan ini, terus kita juga mau menghubungkan ini, dan kita juga mau menghubungkan ini. Tentunya kita juga mau menghubungkan ini dan ini gitu. Ya seperti itu. Jadi oke, jadi ya semoga suara saya terdengar ya teman-teman. Jadi ya seperti itu. Kita mulai dari router 1. Router 1 ini kan kita pertama mau hubungkan ke yang sini dulu. Jadi kita tulis networknya di sini, karena kan network ya teman-teman, network. Berarti dia otomatis belakangnya bukan 1 teman-teman, tapi belakangnya 0. Jadi kita tuliskan di sini 192.168.2.0. Titik 0 ini. Kenapa kok titik 0 kok ada titik 1? Karena kan titik 1 kan gateway-nya. Nah, sedangkan di sini networknya itu sebenarnya ada lagi, yaitu 2.0 itu sendiri. Oke. Jadi masknya nggak usah. Oh, subnet mask sih, lupa. Subnet mask itu tetap diisi 255, 255, dan 0 seperti ini. Nah, untuk next hop ini apa sih? Next hop itu adalah yang menghubungkan gitu teman-teman. Jadi dari router pertama ini kita mau hubungkan ke yang mana, ke router yang mana, atau ke kabel yang mana, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kan misalnya saya yang pertama ini, terus saya mau menghubungkan ke yang sini. Berarti next hop-nya itu yang di sebelah router nih teman-teman. Ini adalah next hop. Next hop ini sebagai penghubung antara router gitu ya. Nah, jadi ini yang kita masukkan ke next hop-nya 192.168.10.2. Nah, seperti ini. Karena saya masukkan seperti ini, maka kita bisa add saja ya. Nah, add dia akan secara otomatis konfigurasi gitu ya. Ini kan router config IP router IP address sendiri sudah terdaftar. Jadi ini tuh router 1 ini sudah terhubung ke sini. Nah, sekarang kita mau hubungkan antara router yang ini ke yang sini. Jadi kita mau hubungkan ke yang 3. Nah, kita mau cari yang menghubungkan ini. Kan ini kan gateway. Kalau 3.1 kan gateway. Nah, tapi kalau misalnya network kita ganti menjadi 3.0 seperti itu. Nah, jadi
kita add juga di sini networknya 3.0. Di sini masnya juga sama. Nah, setelah itu next hop-nya, ini next hop-nya tetap sama karena kita kan kayak jalurnya kan di sini ya teman-teman. Jadi tetap pakai ini terus seperti itu. Ini nggak usah next hop, nggak usah diganti-ganti. Kita add saja langsung. Nah, dia akan secara otomatis menambahkan konfigurasi dari rute IP itu sendiri. Jadi ya kita nggak perlu pakai CLI ya teman-teman. Kalau misalnya kita kan cara konfigurasi di static kan bisa dua, bisa pakai GUI, bisa pakai CLI. Kalau bisa pakai CLI itu ya kita nulis-nulis kayak gini lagi teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka pakai yang ini karena lebih simpel aja gitu dan lebih cepat. Kalau misalnya di sini berarti kita mau hubungkan sama yang keempat. Kita mau hubungkan sama yang router keempat ini atau jaringan keempat. Ini kan gateway-nya kan sekian. Nah, kita bisa ganti karena kan ini sebelumnya gateway, kita ganti menjadi network. Network berarti kan kalau network itu kita ubah jadi 4.0 seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk network. Network dari jaringan keempat itu teman-teman. Nah, masnya tetap sama. Next hop-nya tetap sama juga. Tetap sama. Nah, maka dia akan secara otomatis menambahkan kayak router satu ini sudah terhubung ke sini, dan ke sini gitu. Nah, tapi kita juga menghubungkan antara router ini dengan yang sebelah-sebelahnya ini. Jadi supaya kabelnya itu bisa jalan gitu teman-teman. Jadi kita tak hanya menghubungkan ini saja, tetapi kita juga menghubungkan yang ada network di kabel ini seperti itu. Nah, caranya kita tinggal ganti-ganti aja. Jadi yang di sini ganti 20.0 karena kan di sini kan 20.0 ini kan network. Kita kan menghubungkan antara router satu dengan network yang kabel kedua ini. Jadi supaya paketnya itu bisa jalan gitu teman-teman, bisa jalan ini. Nah, itu menggunakan network yang kedua yaitu 20.0 karena kan network. Nah, setelah itu masih tetap sama, next hop-nya tetap sama. Kita add saja. Nah, seperti ini maka dia akan secara otomatis menambahkan sendiri. Lalu selanjutnya kita mau menghubungkan lagi ke yang sini, yang jaringan 3. Maka networknya kan 30.0. Ya, maka kita tinggal ganti saja di sini 3 gitu. 30.0, 255. Nah, ini sudah, kita tinggal add saja. Nah, maka yang routing di router pertama ini sudah selesai teman-teman. Jadi router pertama ini sudah bisa terhubung ke sini, dan ke sini gitu. Tapi tidak kalau misalnya dari router 2, karena kan kalau misalnya dari router 1 bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi kalau misalnya dari router yang kedua, router ketiga, router keempat mau ke sini itu belum tentu teman-teman. Jadi kita juga harus konfigurasi rutenya di router masing-masing router gitu. Jadi router kedua itu kita juga tambahkan gitu teman-teman. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Ya, pakai static. Hujannya udah berhenti. Ya, static. Oke, karena kan yang router 2 ini sebelumnya mohon maaf teman-teman, tadi saya tinggikan suara karena di sini kan hujan deras banget. Takutnya suara saya tidak terdengar seperti itu. Tapi sekarang untungnya sudah mulai mereda. Nah, di sini router 2 ini kita akan hubungkan dengan gateway yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Dan kita juga mau hubungkan ke yang network 30 ini. Jadi kita tinggal menambahkan di sini router 1 ini kita tambahkan networknya itu karena kita mau yang gateway ini. Jadi kita menambahkan 192.168.1.0 gitu. Oke, masnya juga sama seperti tadi 255. 0. Oke, next hop-nya. Next hop itu kayak ini. Jadi kita ini dari router 2 ini mau ngasih ke sini. Jadi mungkin next hop-nya yang ini ya teman-teman, yang 192.168.10.1 ini. Jadi kita masukkan 192.168 sub
dot 10.1. Karena suka terbelit-belit gitu ngomong titik sama dot. Nah, ini kita sudah konfigurasikan ya rutenya. Jadi kita bisa add saja langsung. Maka dia akan menambahkan secara otomatis ya. Nah, kita juga mau tambahkan kan yang selain yang ke satu kan kita juga mau tambahkan yang gateway 3 sama gateway 4. Kita tinggal ganti saja di sini 3. Oh ya, kalau 3 berarti kan next hop-nya berubah. Kalau misalnya ketiga itu berarti next hop-nya di sini teman-teman. Kalau misalnya ke router ketiga, berarti dia kayak next hop-nya itu penghubungnya tuh ini, bukan yang ini lagi. Karena kan kalau yang ini kan ya dia kemana kan nggak tahu juga teman-teman. Nah, jadi diubah jadi 20.2. Nah, seperti ini. Oke, kita add saja langsung. Lalu kita kan juga mau menambahkan yang keempat. Maka kita langsung saja tambahkan, tinggal ganti saja 4.0 seperti ini. Nah, kita tinggal add saja. Habis itu kan kita mau setelah menghubungkan gateway ini kan, kita juga mau menghubungkan yang network yang di sini. Jadi kita tambahkan juga yang ini 30.0 ini. 30.0 ini kita tambahkan untuk mas dan next hop-nya masih sama. Oke, ini sudah semua terhubung ya teman-teman. Jadi rutenya sudah terbentuk. Nah, sekarang kita langsung saja ke yang ketiga. Nah, karena kan yang ketiga ini kayak ketiga kan kita menghubungkan yang satu, yang kedua, dan yang keempat ya teman-teman, supaya jaringan dari paket dari sini tuh bisa ke jaringan pertama, kedua, dan keempat seperti itu. Jadi kita tinggal sama cara seperti tadi, kita ke routing static, lalu kita masukkan networknya di sini. Nah, karena kan networknya kan kita mau yang satu dulu deh ini. Jadi kita masukkan di sini 192.168.1.0. Nah, masnya di sini 255. Oke, karena kan saya 24. Nah, untuk yang router 3 ini kan next hop-nya di sini. Berarti kan dia mau dari sini ya teman-teman, dia mau hubungi ini. Berarti penghubungnya itu yang ini teman-teman, yang 20.1 gitu. Jadi next hop-nya kita isi 192.168.20.1 seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa add saja. Nah, kan sudah tambah ya teman-teman. Jadi kita bisa hubungkan yang kedua juga. Kita tinggal ganti 2 gini aja. Ya, seperti ini. Oke, sudah ketambah. Jadi kita mau hubungkan juga kan yang keempat kan, yang keempat, yang jaringan keempat. Nah, seperti biasa kalau misalnya jaringan keempat kan berarti bukan yang ini lagi ya teman-teman, next hop-nya penghubungnya. Kalau misalnya dia ke sini kan bukan keempat tapi ke satu kedua. Nah, karena itu kita ini lagi kayak buat next hop lagi. Nah, next hop di sini adalah kalau misalnya keempat itu yang 30.2 ini next hop-nya, penghubungnya gitu. Nah, kita berarti bisa ganti ini jadi 30.2 gitu teman-teman. Oke. Ya sudah, kita add saja langsung. Ya, sudah menambahkan ya router-routernya. Oke, setelah itu kita kan juga mau hubungkan yang 20. Kan yang sini kan sudah, yang sini 20 berarti kan. Berarti kita juga mau ganti ini dengan berapa? 20.0 karena kan network 20.0 habis itu ini habis itu next hop-nya 20.1. Kenapa 20.1? Karena kan dia mau ke sini, mau bukan di sini, otomatis kayak penghubungnya atau next hop-nya itu di sini teman-teman ini. Berarti 20.1 ini next hop-nya. Oke, berarti kita ganti 20.1. Ya, kita add aja langsung. Oh, salah ya. Oh, maaf, jadi salah tanda ini pakai koma, saya pakai titik ya.
Nah, ini kan sudah bisa. Jadi rutenya sudah terbentuk di router ketiga ini. Kita lanjutkan di router yang keempat. Untuk step terakhir, router yang keempat ini kita menghubungkan satu, kan berarti kan kita menghubungkan 1, 2, 3. Berarti kita langsung saja masukkan networknya di sini tuh 192, 168, 1.0 seperti tadi sama. Karena kan gateway pertama, habis itu masnya 255, 255, 255. Maaf teman-teman, kelebihan. Oke, ini habis itu next hopnya di sini adalah 30.1 karena kan dari sini kita mau mengirim ke sini, otomatis penghubungan atau next hopnya ya yang ini teman-teman. Pokoknya kalau next hop itu bisa belah gitu. Kalau misalnya kan dari sini mau menghubungkan yang sebelah yang ini, yang kabel yang kedua ini atau network yang 20.0 ini, maka next hopnya kan di sebelahnya otomatis yaitu 20.1. Kalau ini juga sama 30.1 karena kan dari sini mau ke sini. Ya, seperti ini teman-teman. Kita add saja langsung. Ya, supaya cepat karena kita mau hubungkan 1, 2, 3, jadi kita tinggal ganti 2. Ya, seperti ini. Next hopnya masih tetap semua. Kita add. Lalu yang di sini kita ganti 3. Kita add lagi. Nah, karena kan dari sini 30 kita menghubungkan juga yang 10 sama 20. Network ini 10.0 sama 20.0. Kita juga ganti ini jadi 10.0. Ya, kita ganti udah tertambah. Besok kita ganti juga yang 20. 20 ini jadi oke, kita add lagi. Nah, maka rutenya sudah terbentuk semua teman-teman. Nah, di sini proses routing sudah selesai. Kita coba untuk simulasi pengiriman paket dari PC 0 ke PC yang paling ujung seperti itu. Untuk buktikan apakah routing ini sudah dapat terkoneksi dengan baik seperti itu. Nah, saya mau coba simulasi seperti ini. Masih fail ya teman-teman. Tapi biasanya kalau lagi itu si ininya jaringannya masih mengenali IP addressnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita habis setelah konfigurasi tadi, kita langsung kirim itu biasanya fail karena mereka masih berusaha mengenali, tidak bisa secara langsung seperti itu, masih butuh proses gitu teman-teman. Nah, kita coba lagi. Masih fail ya teman-teman. Mungkin kita bisa coba lagi di sini. Kok masih fail ya? Sebentar. Oke, kok masih fail? Kita coba ping saja kalau misalnya masih fail terus gini. Kita coba ping ya. Kita coba ping menggunakan ini command prompt. Jadi kita coba ping dari sini dulu teman-teman, dari 192.168.1. Oke, berhasil, 0% loss. Nah, kita coba ping lagi dari ke yang sini ya, coba teman-teman. Apakah sudah terkoneksi atau belum? Sudah ya teman-teman. Kalau misalnya mereka udah ngeluarin reply gini, artinya sudah berhasil terhubung seperti itu. Nah ini. Oke, 0% loss. Kita coba ping PC 1 ke
maksudnya PC 0 ke yang ini, yang 3/1. Oke, di sini masih oke, masih berhasil. Oke, masih berhasil. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC yang terakhir. 19 ini berapa ya? Kalau nggak salah itu 192. Kalau nggak salah seperti ini ya teman-teman untuk PC 19. Kita coba ping. Oke, berhasil ya teman-teman. 0% loss. Ini adalah PC dari ping dari PC 0 ke PC 19. Ini berhasil 0% loss. Kayak semuanya tuh mengeluarkan reply, nggak ada yang RTO atau request timeout. Nah, jadi kita coba lagi untuk surat menyuratnya seperti itu. Ini paket sih teman-teman, nyebutnya kalau saya kan paket tracer ya. Oh, ini kita new aja supaya bisa kelihatan. Kita mau kirim ke sini. Nah, successful ya teman-teman. Jadi static routing di jaringan ini bekerja dengan baik karena dia bisa mengirimkan paket dari jaringan yang pertama ke jaringan yang paling jauh sekalipun. Seperti itu. Kita coba dari sini deh, dari sini ke sini PC 5 ya. Masih failed. Oke, kita coba lagi. Kalau misalnya masih failed, jangan putus asa ya teman-teman, karena bisa jadi successful. Nah, successful teman-teman. Jadi ini sudah bisa terhubung antara router satu dan router lainnya seperti itu. Oke, jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan tindakan. Ya, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya.